Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita di mustalah hadis matan Baiquniyah yang diambil dari Manzumah Al-Imam Al-Baiquni. Walhamdulillah bi ni'mati minallah wa taufiqihi, kita sudah sampai di hadis hasan. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, kita ada PR, tugas ya. Kemudian seperti biasa kita akan mendengar hafalan-hafalan dari antum semua dari matan Manzumah Al-Baiquniyah. Tayyib. Nabda insyaallah an ashabil yamin. Kita mulai dari golongan kanan. Ya. Tayyib. Silakan antum membaca yang sudah hafal matannya, yang belum baca fadhal, silakan. Ya, baca. Hah? Belum hafal, itu belum hafal tuh. Belum. Ya. Turqan wa ghadat. Rijaluhu la kas-sahih. La kas-sahih. Oke, baik. Ahsanta. Barakallahu fik. Yang lain? Ya, tafadhal. Oke, rijaluhu la kas-sahih istaharat. Ahsanta, barakallahu fik. Yang lain? Udah kan? Sudah baca? Udah. Yang lain? Belum baca? Oke, fadhal. Rijaluhu la kas-sahih istaharat. Baik, ahsanta, barakallahu fik. Yang lain? Ya.
rijaluhu la kasahih syaharat. Baik, yang lain. Ya. Rijaluhu la kasahih syaharat. Nah, yang lain. Ya. Isnaduhu rijaluhu la kasahih syaharat. Nah, yang lain. Khalas, habis sini. Baik. Ya. Sekarang kita pindah ke ashab shimal, ya. Yang sebelah kiri. Baik. Oke, Pak, silakan. Ata wa hadda wa kullu wahidin ata wa hadda awal sahih wa huwa man tasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'an yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasan al ma'ruf wa ghadat turqan رجاله لا كالصحيح اشتهرت Oke, ahsan. Barakallahu fik. Ya, yang lain. Fadal Dimas. Rijaluhu la kasahih syaharat. Ya, yang lain. Fadhal. Yuk. Rijaluhu la kasahih syaharat. Oke, yang lain. Ya, Pak. Rijaluhu la kasahih syaharat. Taib. Kelas. Taib. Kemudian kita punya janji, ya, tugas yang Anda berikan kepada antum, ya. Antum diharuskan menyiapkan satu hadis sahih, ya. Satu hadis sahih dengan sanad, ya.
Antum udah siapkan nih semua ya. Baik, satu-satu saya akan tanya ya. Antum udah siap? Oke, mulai dari antum. Hadis apa? Oke. Sufyan. Annahu sami'a hijratu ila ma hajara ilaihi. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Yang lain? Lanjut, Pak. Hadis apa ini? Hadisnya tentang apa? Agama yang mudah. Taib, silakan, Pak. Ad-dinun yusrun. Iya. Kelas. Taib. Lanjut. Hadis riwayat siapa? Hadisnya apa? Man shoma Ramadan. Oke, silakan. Oke, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ahsanta, barakallahu fik. Hadis apa? Ibnu Majah. Apa hadisnya? La darar wa la dirar. Oke. La darara wa la dirar. Baik, ahsanta, barakallahu fik. Lanjut, Pak. Hadis apa, Pak? Hadis Bukhari yang pertama, tadi. Oke. Haddatsana Muhaidi. Haddatsana Muhaidi. Al-Humaidi. Haddatsana Al-Humaidi. Humaidi. Haddatsana Al-Humaidi. Ya. Humaidi. Ya. Abdullah
Abdullah bin Zubair. Ya. حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي سمعت رسول الله عمر سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أعمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا فهجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Baik, anta. Ya, hadis apa ini? Riwayat siapa? Abu Daud. Hadisnya apa? Hah? Enggak, hadis matannya apa? Hah? Doa wal ibadah. Oke, lanjut. Ya. Taib, ahsan, tabarakallahu fiik. Ad-du'a huwal ibadah, ya. Hadis rawahu Abu Daud. Anta, faddal. Hadis siapa? Bukhari, Muslim. Riwayat Muslim. Hadis siapa? Oke, faddal. Masya Allah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pak. Hadis apa, Pak? Oke, silakan, fadhil. Iya. Iya. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Belakang. Siapa itu? Oke, sudah. Leish, limaza? Hadarta amsi? Hadarta al-amsi? Leish ma tahfad anta al-yawm? La takul nasi kasiran ya akhi. Allah musta'an. Anta syabab. Qad wa'adtu lakum usbu'an wa anta taqul al-an nasitu ustaz. Hadza ghairu sahlin indi. Baik. Ihfad. Baik, fadhal anta. Iya. Bunya Islam la khamsin. Fadhal. طيب. Al-hajj wa as-sawm Ramadan. طيب.
Belakang. Iya. Bitur. Sami'tu Rasulullah sallallahu qara'a bil maghrib bitur. Tayyib. Ahsantum jami'an barakallahu fikum. Tayyib. Nuwasil insyaallah fi al-istima' ila isbul qadim walan sanastamir fi dars insyaallah ya. Insyaallah kita akan lanjutkan mendengar bacaan antum dan hafalan antum, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kajian hadis hasan ya. Baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah dijelaskan kemarin tentang definisi hadis hasan ya. Hadis hasan adalah hadis yang mirip dengan hadis sahih. Bedanya dari perawinya aja. Yang mana perawinya itu di bawah kekuatan hafalannya dari segi rawi yang di dalam hadis sahih. Khaffadaftuhu, ya, hafalannya lebih khafif, lebih ringan. Dan sudah dijelaskan juga tentang hadis hasan itu ada dua. Yang pertama hadis hasan secara zatnya, li zatihi. Apa maksud hasan li zatihi? Yaitu hadis yang terkumpul syarat-syarat hadis, yang mana syarat-syarat hadis tadi itu tidak sekuat hadis sahih. Itu hadis hasan li zatihi. Dan kita sudah contohkan kemarin dengan satu contoh, sebagaimana hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi atau riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami mardatun li rabb. Hadis dari Aisyah. Qala haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ulayyah an Muhammad ibn Ishaq qala haddatsani Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Bakar ibn Abi Bakar Siddiq an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirabb. Ini hadis hasan. Tayyib. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu berkaitan tentang apa itu hadis hasan li ghairihi. Kemarin sudah kita bahas tentang hadis hasan li zatihi. Pembahasan selanjutnya berkaitan tentang hadis hasan li ghairihi. Apa itu definisi hadis hasan li ghairihi? Fahuwa hadis dhaif iza ta'adda turuqahu. Hadis hasan li ghairi adalah hadis yang sebenarnya hadisnya dhaif ya, tetapi banyak jalan ya. Hadisnya sebenarnya hadis dhaif tapi banyak jalannya. Asal hadis hasan li ghairi ini hadis dhaif, tetapi dia banyak jalannya. Jalannya banyak sekali.
Maksudnya apa? Jalannya banyak sekali. Ada banyak riwayatnya. Ada banyak riwayatnya, ya. Yang dimaksud jalannya banyak, riwayatnya banyak. Riwayatnya banyak, ya. Kemudian harus dilihat, ya, sebab dhaifnya ini apa, ya. Jangan sampai dhaifnya tadi itu ternyata dhaifnya itu yang syadid, dhaifnya itu yang kuat. Ya, seperti apa? Ada seorang rawi pendusta, atau ada seorang rawi yang dikatakan matruk, atau seorang rawinya fakshu golan, banyak salahnya nemen, ya. Atau rawinya syadidud dhaf, dhaifnya nemen juga, ya. Maka ini semua, ya, tidak bisa dijadikan hadis yang hasan li ghairihi. Jadi gambarannya gini, Pak. Ya. Hadis hasan li ghairihi ini asalnya hadis dhaif. Dia dhaif di hadis, ya. Ya. Dhaif. Kalau kita bisa gambarkan gini. Dia dhaif, hadis yang kedua dhaif, ya. Ini hadis pertama, hadis kedua dhaif, hadis ketiga dhaif, hadis keempat dhaif, ya. Hadis kelima dhaif. Ya. Dhaif. Udah 5 hadisnya dhaif semua. Tetapi dhaifnya mereka ini, ya, tidak ada kriteria yang saya sebutkan di sini tadi ini. Ya. Tidak ada ini semua. Ya. Dhaifnya ringan aja. Ya. Dhaifnya ringan. Hanya sekedar dia dikatakan dhaif. Dah, gitu aja. Ya. Fihi dhaf, ada dhaif, ya. Dah. Maka yang seperti ini, ya, contoh-contoh hadis yang ringan dhaif, ya, dikumpulkan semua riwayatnya jadi satu, digodok jadi satu. Semua hadis-hadis dhaif tadi ini dikumpulkan jadi satu. Menjadilah dia apa? Hasan li ghairihi. Menjadilah dia apa? Hasan li ghairihi. Baik. Bisa dipahami? Paham? Contohnya sekarang. Riwayat Imam Tirmizi. Nomor hadis 2227. Atau 67. Ya. 2267. Sekarang sanadnya. Ismail bin Musa. Umar bin Syakir.
Kemudian Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah. Ya. Ismail bin Musa. Ya. Ismail bin Musa, Umar bin Syakir, Anas bin Malik, Rasulullah. Ya. Apa hadisnya? Hadisnya ya'ti 'alan nasi zamanun. Ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihi 'ala dinihi al-hadis. Ya. Perhatikan nih Imam Tirmizi. Ya. Menyebutkan ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang nanti kepada manusia satu zaman yang mana orang yang sabar di dalamnya, di dalam agamanya, seperti kal-qabid 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Baik. Hadis ini dinyatakan oleh para ulama hadisnya dhaif. Kenapa? Karena ada Umar bin Syakir. Tetapi ya, karena riwayat tadi ini banyak, ya, kalau kita kumpulkan riwayat-riwayatnya tadi ini, ya, nanti ada riwayat Imam Nasai, ya, nanti ada Ibnu Majah, nanti ada Imam Ahmad, ada Abu Dawud, ada Musnad Abi Syaibah, ya, semuanya ini, ya, menguatkan riwayat Imam At-Tirmizi, ya. Maka hadis yang di atas ini, yang mana awalnya dia hadis dhaif, menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Yang mana dia hadis dhaif, tapi karena banyak dia riwayatnya yang membantu dia, ya, maka dia menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ya. Dari mana kita tahu nih Ustaz? Ya tadi, ya. Setelah kita mengupas semua jalan-jalannya, kita cari di riwayat Nasai, dapat hadis ini. Ya, dapat hadis ini. Kita cari di Ibnu Majah, dapat juga matan hadis ini dengan periwayatan yang berbeda. Dicari di Imam Ahmad, dapat juga. Dicari di Abu Dawud, dapat juga. Di Darin, dapat juga. Ya, ternyata di setiap sanadnya ada daif, kita kumpulkanlah dia. Jadilah dia hasan li ghairihi. Paham tum? Paham? Itu contoh aja. Nanti prakteknya, ya, insyaallah akan bisa kita praktekkan nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik. Ada pertanyaan? Ya. Enggak. Tetap dia hasan li ghairihi. Walaupun nanti antum dapatkan, ya, hadis matannya atau matannya terdapat dari penguat dari Al-Quran, ya, atau matannya kita dapatkan dari riwayat Imam Bukhari misal, ya kan, maka hadisnya tetap dikatakan hadis hasan li ghairihi. Dia nggak bisa loncat, ya. Taib. Ahsanta, barakallahu fik. Ya. Ada yang lain pertanyaannya?
Bisa. Yang jelas dia punya penyokong, penguat, ya. Dan disyaratkan, ya, penguatnya tadi itu nggak boleh, ya, lebih rendah dari dia. Misalnya kita dapat penguatnya 2 nih. Ternyata di dalam 2 penguat ini, ya, dhaif syadidul dhaf, dhafnya kuat, ya. Kemudian ada kazab, orang pendusta, nggak bisa, ya, nggak bisa. Tapi yang kita syaratkan tadi, ya, harus sama atau di atasnya. Baik. Khalas? Sudah? Hah? Umar bin Syakir. Kenapa dia? Ya. Dia dikatakan oleh para ulama dia dhaif, ya. Dia itu lemah hafalannya, ya. Banyak salahnya dia, ya. Baik. Kalau sudah paham, ya, pembahasan kita tentang hadis hasan baik li zatihi atau li ghairihi, kita masuk ke pembagian yang ketiga. Baik. Pembagian atau matan yang hadis yang ketiga. Ya. Jenis yang ketiga, nih, tadi antum siapa tuh? Antum kan enggak hafal tadi, ya. Sekarang antum baca matannya. Kusur, fahwa dha'ifu wahwa aksamun kusur, bukan kasur, ya, kusur. Baik, ahsan, tabarakallahu fik. Kata beliau, wa kullu ma an rubutil husni qasur. Setiap segala hal yang turun dari derajat hasan, fahuwa dhaif, maka dia dikatakan hadis dhaif. Wahwa aksamun kusur, sedangkan hadis dhaif itu banyak sekali pembagiannya. Sedangkan hadis dhaif itu banyak sekali pembahasannya. Sampai-sampai para ulama menyebutkan ada sekitar 40 lebih, ya, atau 49 sampai 50, ya, pembagian hadis dhaif. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Baik. Ini hafus, ya. Hafus, ya. Ya. Dhaif. Poin pertama, definisi hadis dhaif.
Definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul padanya syarat dari syarat-syarat hadis yang bisa diterima. Itu artinya malam tajtami syart min syurutil qubul, sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadis yang bisa diterima. Syarat yang bisa diterima hadis ada berapa? Apa aja? Ittisal sanad. Yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, dobot. Yang kelima, yang keempat, nggak ada syad. Yang kelima, nggak ada illah. Ya. Jadi yang namanya hadis dhaif, ya, dia tidak terkumpul syarat-syarat yang telah antum sebutkan. Atau dengan bahasa lainnya, ya, tidak terdapat padanya syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Itu hadis dhaif, ya. Satu aja yang hilang di antara syarat-syarat 5 tadi, ya, ittisal sanad. Dia enggak bersambung sanadnya. Ya, terputus. Kita katakan munqati misalnya. Langsung saja, enggak usah repot-repot. Dhaif. Ya. Satu syaratnya, dia enggak ittisal sanad, munqati. Ya. Enggak usah antum bahas lagi panjang-panjang, antum bilang dhaif. Misalnya lagi syarat kedua, ya, adil. Rawinya itu harus adil. Dia enggak adil, ya. Contoh, dia seorang Syi'i, ya, seorang Syiah dia. Kita katakan apa? Dhaif. Ya. Atau seorang rawi, dia apa? Syaribul khamr, minum khamr. Ada rawi minum khamr, ya. Ada dulu, ya. Namanya Sulaiman Asy-Syazakuni, ya. Dia rawi, dia perawi, masya Allah, ya. Tapi karena dia minum khamr, dhaif, didhaifkan dia. Dia enggak adil, ya. Tapi hafalannya masya Allah, ya. Suka dia minum khamr, ya. Kalau antum dapatkan sekarang rawi, ya, ngeplay pakai narkoba, ya, nggak bisa, ya. Dia bukan seorang perawi hadis dia, ya. Kenapa? Dia nggak adil, ya. Sudah kita katakan dia dhaif, meskipun hafalannya luar biasa, ya. Macam Sulaiman Asy-Syazakuni, ya, mabuk-mabuk dia nyebutkan hadis, ya. Seperti itu, ya. Karena dulu, ya, orang bandelnya, ya, mereka itu suka minta hadis, ya. Jadi ada sebuah kisah, ya, kisah seorang ulama yang dulunya dia begal, ya, tukang begal dia dulunya. Jadi ternyata yang dia begal itu seorang ulama. Kau nggak boleh lewat, iya, sebelum kau kasih barang. Aku nggak punya barang apa-apa. Ya udah, kasih aku satu, apalah pokoknya kasih. Aku cuma punya hadis katanya. Ya udah nggak apa-apa, kasih hadis katanya. Ya, begal dulu dengar hadis, ya. Kalau sekarang begal mana mau dia? Nggak punya apa-apa. Ya udah ATM aja, ya. Nggak bisa begal sekarang, nggak bisa, ya. Nah, maka ulama tadi menyebutkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kau nggak malu, ya udah lakukan. Dia dengar hadis itu, masya Allah, ya. Kalau kau nggak malu, lakukan. Ya udah. Akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Banyak ulama-ulama yang dahulunya dari kalangan-kalangan perampok, ya. Fudail bin Iyad terkenal, ya kan, dulu. Ada seorang ulama yang dahulunya dia pingin ngintip perempuan, nggak jadi, ya. Udah manjat ke rumahnya,
ternyata dia mendengar perempuan tadi ini membaca firman Allah di dalam surah Al-Hadid. Ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha qulubahum li zikrillah. Turun lagi dia. Nangis dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seperti ini ya. Kalau tidak ada adil, dhaif ya. Kemudian kalau syad dia, hadisnya syad, ya udah dhaif. Ya. Maka yang namanya hadis dhaif ya, tidak terkumpul salah satu syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis as-sahih ya, atau hadis qubul. Taib. Ini pembahasan hadis dhaif. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pembahasan selanjutnya. Apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Ini pembahasan kita. Apakah hadis dhaif bisa diamalkan? Poin yang kedua, apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Ya. Atau hadis dhaif bisa dijadikan sebuah hujjah dalam amalan? Baik. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh diamalkan. Wala yuhtajju bihi. Enggak boleh dijadikan hujjah. Tidak boleh diamalkan secara mutlak dan tidak boleh dijadikan hujjah. Ya. Dan ini pendapat para ulama hadis seperti Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena berat ya. Mengatasnamakan Nabi itu berat. Ya, nggak bisa kita sembarangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Baik. Yang kedua, ya, bisa diamalkan secara mutlak. Bisa diamalkan secara mutlak. Boleh. Ini seperti pendapatnya Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan selain mereka. Bisa diamalkan secara mutlak. Yang ketiga, bisa diamalkan pada fadhail amal. Ya.
Ini nggak boleh diamalkan, ini boleh diamalkan, semuanya boleh. Yang ketiga ini boleh diamalkan, tapi khusus pada fadilah amal aja, keutamaan amalan yang isinya targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Anjuran, ya. Anjuran dan motivasi. Ya. Hadis-hadis tentang anjuran dan motivasi ini kan banyak. Ya. Sampai ada kitab Fadail A'mal. Ya. Antum tahu kitab ini? Ya. Ada kitab namanya Fadail A'mal. Ya, isinya tadi ada yang sahih tapi banyaknya dhaif. Ya. Ini sering nih dipakai kitab ini. Jadikan kajian-kajian subuh, ya. Isinya nanti ada fadilah salat, fadilah zakat, ya, fadilah saum, ya. Pokoknya tentang fadilah-fadilah amal yang isinya targhib wa tarhib. Maka para ulama menyebutkan kalau hadisnya bentuknya hadis dhaif, ya, boleh. Tapi isinya tentang fadilah amal. Makanya banyak beredar hadis-hadis palsu, ya. Hadis-hadis dhaif tentang fadilah amal ini, ya. Ya. Karena tadi terlalu bermudah-mudahan dalam mengamalkan hadis dhaif. Maka jamaah kaum muslimin, ya, ikhwan fillah, hadis dhaif boleh diamalkan, ya. Dan boleh dijadikan, ya, untuk targhib wa tarhib, ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya. Ada 3 syarat. Ya. Ada 3 syarat. Syarat pertama, antum catat aja karena tempatnya enggak muat lagi. Yang pertama, disyaratkan hadis dhaif tadi ini tidak boleh dhaifnya itu dhaif yang nemen, dhaifnya dhaif sekali. Dhaifnya harus ringan. Ini syarat pertama. Syarat kedua, harus memiliki dasar, ya, harus memiliki dasar yang menguatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau terdapat hadis dhaif, dia punya dasar, penyokong yang lain dari Al-Quran dan Sunnah. Syarat yang terakhir, yang ketiga ini, ya, kita tidak meyakini, ya, tak kala kita mengamalkan hadis ini sabit dari Rasulullah. Kita nggak boleh meyakini tak kala kita mengamalkan ini sabit dari Rasulullah. Ya, hanya sekedar ya udah, ini amalan, ya, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak boleh meyakini ini ucapan Nabi. Ya. Kenapa? Karena tadi kerasnya ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan syarat tadi itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa. Bisa dipahami? Ya. Jadi saya ulang ya. Misalnya antum baca nih di dalam hadis, ternyata hadisnya dhaif. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Bisa 3 hal. Antum mazhab yang pertama, antum gak akan amalkan hadis ini, ya. Antum tinggalkan, antum gak akan jadikan hujjah, ya. Yang kedua, antum amalkan, boleh, ya. Yang ketiga, hadisnya bisa diamalkan, ya. Tapi dalam masalah fadilah amal, keutamaan-keutamaan yang mana isinya untuk targhib wa tarhib, menghasung, ya, motivasi, kan banyak tuh.
Apalagi di dalam kitab-kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, ya. Itu kitab-kitab yang disebut targhib wa tarhib, ya. Yang isinya motivasi, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Imam Albani rahimahullah taala, ya. Sampai Imam Albani punya kitab Sahih Targhib wa Tarhib, ya. Sahih Targhib wa Tarhib, ya. Hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Albani yang berisikan amalan-amalan yang bersifatnya motivasi, ya, tentang sebuah amalan. Nah, perlu diketahui inilah dia yang bisa kita lakukan. Poin yang terakhir tentang hadis dhaif, harus antum pahami, ya. Kalau sanadnya dhaif, belum tentu matannya dhaif. Ya. Ini poin yang terakhir. Kalau antum jumpai sanad hadis itu dhaif, jangan gegabah, jangan cepat mengatakan matannya juga dhaif. La yalzam, tidak mengharuskan. Kalau sanadnya dhaif, matannya juga dhaif. Ya, enggak mengharuskan yang seperti ini. Bisa jadi sanadnya memang dhaif, tapi matannya sahih, ya. Sanadnya dhaif memang, tapi matannya sahih. Dan berapa banyak di dalam hadis Nabi yang seperti ini, ya. Dan berapa banyak di dalam hadis Nabi yang seperti ini. Contohnya ajalah sekarang, ya, tentang hadis Nabi tentang air. Pak, ditanya tentang hadis air laut. Apa kata Nabi? Huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatu, ya. Airnya bisa untuk dipakai bersuci dan bangkainya halal. Para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif memang. Tetapi matannya sahih. Ya. Maka kalau matannya dhaif, sahih, matannya sahih, sanadnya dhaif masih bisa. Tapi yang kedua yang payah, kalau matannya dhaif, enggak ada dari Nabi, ya, sanadnya mungkin bagus, ya. Dan ini jarang terjadi yang seperti ini, enggak mungkin, ya. Dari mana para rawi yang bagus tadi, ya, sanadnya bagus, rawinya adil semua, kok bisa mendapatkan matan yang jelek? Inilah nanti dalam pelajaran kita yang disebut dengan hadis yang muttarib, ya. Hadisnya goncang, yang nggak bisa digabungkan antara sanad dan matannya. Memang udah kacau dari pertama sekali. Ya, nanti insya Allah kita akan dapati di antara jenis bagian hadis dhaif ada hadis muttarib namanya, ya. Maka jemaah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini 3 poin yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang permasalahan hadis dhaif, ya. Paham? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Apa menjadi pertimbangan mereka, ya, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad wa ghairihi, ya. Tadi, ya, pertimbangan mereka bisa diamalkan hadis dhaif, ya, karena semua tadi ini mungkin, ya, terkadang mereka melihat kaidah-kaidah tadi yang saya sebutkan. Bisa jadi sanadnya dhaif, kan gitu. Matannya sahih katanya, kan gitu. Matannya sahih, ada penguatnya dari Al-Qur'an, kan gitu. Ada penyokongnya dari riwayat-riwayat sahih yang lainnya, ya. Tapi riwayatnya dan sanadnya itu terdapat rawi yang dhaif, ya. Ini di antara alasan Imam Ahmad, ya. Kemudian di antara alasan mereka lain, ya, mereka menggunakan kaidah dari kaidah-kaidah fikhiyah, kan gitu, yang disebut dengan para ulama usuli, ya. Mereka terkadang membangun sebuah mazhab atau sebuah pendapat, ya, mereka gunakan dengan hadis dhaif, ya. Kenapa? Karena tadi mereka punya kaidah, ya, kaidah-kaidah yang
dibangun padanya sebuah pendapat mazhab. Ada kaidah usul fiqh, ada qawaid al-fiqhiyah. Ya, dari situlah ya, maka para ulama di antaranya Imam Ahmad dan Abu Daud ya membolehkan mengamalkan hadis dhaif ya dalam permasalahan ini dia. Ada lain? Ada suatu hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan ini hadisnya dhaif, sebagian mengatakan ini hasan. Kemudian bagi kita mana yang lebih baik? Selama kita ambil dhaifnya atau hasannya? Ini tentunya doa buka puasa. Iya. Itu dari Imam Syafi'i dan Abu Hasan, tadi Syekh Mukbil mengatakan itu dhaif. Iya, baik. Oke. Timbul permasalahan sekarang yang sering kita temui ya. Kadang sebagian para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Ada ulama mengatakan hadis ini hasan ya. Galau lah kita kan. Mana yang harus kita amalkan nih ya? Antara hadis hasan apa hadis dhaif kan gitu. Bagi Anda yang masih minim ilmunya dan belum bisa mengupas tuntas jalan-jalannya ya, maka boleh ya kepada mana condong hati kita ke situ ya. Misalnya ya saya condong ke hadis yang hasan aja lah, apa-apa ya, ya udah falahu zalik ya. Dan kita tidak ada juga boleh mengatakan itu hadisnya dhaif loh kan gitu. Gak bisa kita mengatakan sama orang seperti itu ya. Selagi ada para ulama yang menghasankan dan menyesuaikan hadis itu, kita gak bisa mengilzamkan, mengharuskan orang mengikuti pendapat kita, gak bisa kan gitu. Karena kaliber kita bukan tingkatan para ahli ilmu yang membahas jalan tadi ini ya. Tapi kalau Anda sekalian bisa mencari riwayatnya, antum bandingkan tadi riwayat tadi ya, Imam Albani mengatakan hasan, Syekh Mukbil kenapa dia mengatakan dhaif kan gitu misalnya. Syekh Mukbil menyampaikan argumentasinya karena ada dua rawi dhaif. Di antara rawinya namanya siapa itu lupa, Adam atau siapa? Ada dua kalau nggak salah saya itu ya. Wah, kalau kita secara kasatnya dasar-dasar ilmu hadis orang awam aja kan gitu, kalau ada rawi ini dhaif, berarti dhaif kan gitu ya. Maka kita saya Syekh Mukbil aja lah kan gitu, nggak apa-apa, silahkan ya. Tapi kita kalau belum punya ahli ya kemampuan dalam membahas hadis tadi, ya udah kita ambil yang mana yang lebih enak di hati aja ya. Baik, itu dia. Wallahu alam bishawab. Itu saja kiranya pembahasan kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang ya. Dan ana harapkan lagi juga kepada antum semua ya, jiddu wajtahidu wahrisu ya, untuk semangat juga tetap ya, untuk menjaga semangatnya, terus menghafal dan mengulang pelajarannya yang telah kita dapat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di waktu kita sore hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah amalan soleh kita di sore hari ini. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.